Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat semuanya? Siang. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan yang pertama, yaitu materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Baiklah, berikutnya izinkan Bapak memanggil kalian, mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Arta Audina Aditona. Hadir, Pak. Oke, Arta hadir. Askika. Hadir, Pak. Oke, Askika hadir. Delvia Putri. Delvia Putri hadir. Dela Citra. Hadir, Pak. Oke, Dela Citra hadir. Dinda Suita. Hadir, Pak. Dinda Suita hadir. Dewi Wulandari. Hadir, Pak. Oke, Dewi Wulandari hadir. Kemudian Emilio Putra. Oke, Emilio Putra hadir. Mas Wanda. Hadir, Pak. Oke, Mas Wanda hadir. Kemudian Neri Putra. Hadir, Pak. Oke, Neri Putra hadir. Kemudian Ramadan. Oke, Ramadan hadir. Risa Arya. Hadir, Pak. Oke, Rika ada Risa ya. Kemudian Fatima. Fatima ada. Alhamdulillah. Septevi. Hadir, Pak. Oke, Septevi ada. Rifa. Oke, Rifa ada. Kemudian Restu. Oke, Restu ada. Kemudian Widya. Hadir, Pak. Oke, Widya juga ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Kemudian Bapak pesankan sekali lagi, karena semakin kesini COVID-19 semakin merajalela, banyak yang sudah tumbang karena COVID ya. Oleh karena itu Bapak pesan jaga. Ketahui semuanya bahwasanya tidak semua hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan itu dengan pernikahan. Contohnya di dunia barat sana, orang-orang yang tidak punya agama, mereka bisa berhubungan laki-laki dan perempuan tanpa menikah. Ada yang bahkan ada yang penyimpangan seksual. Contohnya ada lesbian, perempuan dengan perempuan. Kemudian ada homoseksual, laki-laki dengan laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Yang itu dalam Islam hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk menikah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi secara garis besar, untuk menjaga kehormatan kita semua, agar kita menjalani kehidupan dengan penuh kehormatan, tidak seperti hewan, maka Islam mengajarkan kita untuk menikah. Sebelumnya mungkin kalian sudah banyak tahu menikah itu seperti apa. Sudah pernah datang ke tempat pernikahan ya? Oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita, barangkali ada yang tahu pernikahan itu apa? Boleh tunjuk diri sambil sebut nama, silakan. Silakan. Siapa? Setahu yang kalian ketahui selama ini, semampu yang kalian tahu, ungkapkan dengan bahasa kalian apa? Nikah itu apa sih? Oh, nikah itu begini-begini. Silakan. Silakan. Silakan tunjuk diri, sambil sebutkan nama. Ada yang tahu? Sepengetahuan kalian saja. Oh, Pak, menikah itu organ tunggalan itu apa? Oh, kalian tahunya kalau menikah itu organ tunggal. Atau mungkin kalian tahunya, oh Pak, kalau menikah itu ya kita datang ngasih kado, kemudian salam-salaman di pelaminan. Silakan. Menurut kalian pernikahan itu seperti apa? Oke. Dela Citra. Oke, Dela silakan. Menikah itu perempuan dan laki-laki menyatu. Bisa juga pernikahan itu menyempurnakan ibadah. Oke. Pernikahan adalah menyatunya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian nikah itu juga ibadah. Tidak salah, tetapi mungkin ada yang bisa melengkapi. Silakan. Silakan. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pretest. Nanti ada 5 soal. Kalian kerjakan. Caranya kalian hubungkan wifi kalian dulu. Silakan pakai wifi sekolah. Usernya tadi semangat rajin, passwordnya pasti sukses. Nama wifi-nya disiplin berprestasi atau disiplin berprestasi 3.
Jadi dalam user pass itu semuanya ada filosofinya. Kalau kalian disiplin, berprestasi, kemudian rajin, pasti sukses ya. Oke. Yang pakai data sendiri juga boleh, pakai wifi sekolah juga boleh. Sudah kalian semuanya? Oke. Kita Bapak sudah copy pastekan link di grup WA kelas, grup PAI 12 IPS 3. Silakan dibuka grupnya, kemudian dibuka linknya. Oke. Nanti kalian akan ketemu form seperti ini, pretest kompetensi dasar tentang pernikahan dalam Islam. Silakan kalian tulis nama kalian, kemudian kelas kalian pilih, kemudian berikutnya kalian kerjakan soalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti kalau kalian sudah, terakhir klik kirim. Data kalian yang sudah nanti terekam di sini, kalian bisa langsung melihat nilai kalian berapa. Oke, semuanya ada kendala? Yang ada kendala silakan tunjuk jari. Lancar semuanya ya? Ya, kalau sudah dikirim, kalau masih ragu-ragu pikir-pikir lagi. Siapa tuh masih salah, betulkan. Kalau sudah yakin, silakan kirim. Alhamdulillah. Sudah muncul nama-nama kalian. Ada Dela Citra, nilainya 60. Kemudian ada Mas Wanda, nilainya 40. Kemudian ada Restu, nilainya 60. Kemudian Dewi Wulandari, nilainya 60. Yang lain tidak usah tergesa-gesa. Ini hanya pretest. Pretest tidak menentukan nilai kalian. Hanya Bapak ingin tahu seberapa kemampuan kalian di awal sebelum kalian memulai pelajaran. Oke, jadi itulah hasil pretest kalian. Terima kasih, luar biasa. Nilai paling kecil 40 dan nilai tertinggi 60. Itu berarti kalian sudah punya gambaran tentang pernikahan walaupun belum sempurna. Sebelum kita lanjutkan, Bapak sebutkan dulu tujuan dari materi pernikahan ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian pernikahan. Jadi secara teori kalian nanti harus tahu pernikahan itu apa. Baik pengertian pernikahan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pernikahan. Kemudian siswa dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi syariat Islam punya cara tersendiri bagaimana pernikahan yang sah menurut Islam. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap bersatu kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Maksudnya suatu saat kalian bercerita ke masyarakat, kemudian ada permasalahan tentang pernikahan, kemudian kalian tanya, kalian bisa menjawabnya. Kemudian siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi nanti kalian akan diminta untuk menganalisa ketentuan-ketentuan pernikahan yang ada dalam syariat Islam. Kemudian dapat menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Jadi nanti kita akan mengetahui prinsip-prinsipnya. Oke. Kemudian pernikahan ini, materi tentang pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, karena suatu saat kalian semua akan menjalaninya. Apakah ada di antara kalian yang punya niat untuk membujang atau mengganti sampai mati? Ada tidak? Tidak ada. Kalau sampai kalian punya niatan seperti itu hukumnya haram. Kalian tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Tetapi kalau karena sesuatu dan lain hal kalian tidak menikah sampai meninggal, ya tidak apa-apa. Banyak orang yang mati muda belum menikah sudah meninggal karena sesuatu dan lain hal, ya. Itu tidak apa-apa.
yang tidak boleh itu niat untuk tidak menikah. Misalnya kalian pernah disakiti oleh cowok kalian atau cewek kalian, begitu sakit kemudian kalian ternyata menyakitkan, kemudian kalian punya niatan, nah itu tidak boleh. Oke. Untuk selanjutnya kita melihat tayangan video materi tentang pernikahan. Oke, kita buka dulu. Oke, kita mulai dari pengertian. Oke, kita lihat dulu pengertian pernikahan. Saya minta tolong dibaca, jelas tidak? Oke, yang cepat, yang paling jelas. Oke, silakan. Tolong dibacakan keras-keras. Pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai ketentuan hukum Islam. Oke, itulah pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci lahir dan batin. Ikatan suci karena memang dia itu harus diniati dengan niat yang suci. Tidak boleh ada niat yang negatif atau niat jahat. Antara seorang laki-laki dan perempuan. Tidak boleh menikah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Harus satunya laki-laki, harus satunya perempuan. Kemudian yang bukan muhrim. Ada yang tahu muhrim itu maksudnya apa? Yang tahu boleh tunjuk jari. Oh, muhrim itu seperti ini. Silakan. Ada yang tahu? Tidak boleh pegang-pegang, nanti batal. Bukan muhrim. Pernah dengar sering ya? Oke, jadi muhrim itu apa? Ada yang tahu? Dalam ketentuan hukum Islam memang kalau muhrim, kalau sudah duduk bersentuhan dengan muhrim itu tidak batal. Ya. Contohnya, misalnya kalian cowok punya adik cewek, karena bersaudara kalian muhrim. Kalau kalian senggolan walaupun punya itu wudhunya tidak batal. Kenapa? Ya karena tidak mungkin ada. Misalnya nafsu itu tidak mungkin ada kan, karena muhrim. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud muhrim adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Oke, jadi muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Kenapa tak haram? Karena beberapa sebab. Ada karena perkalian darah, sekali saudara, kemudian orang tua, anak, itu karena perkalian darah. Ada juga yang karena sepersusuan, saudara sesusuan. Jadi ada laki-laki, perempuan disebutkan oleh wanita yang sama, itu namanya mereka saudara sesusuan. Oke, itu muhrim. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Hukum menikah. Hukum menikah. Jadi kalau di dalam hukum-hukum yang lain, contohnya hukum sholat 5 waktu itu apa? Hukum sholat 5 waktu, hukumnya wajib atau fardu ain. Wajib bagi setiap orang untuk melaksanakannya. Dia tidak berubah-ubah. Betul. Dari awal sampai akhir
kondisi bagaimanapun orangnya tetap wajib. Tetapi berbeda dengan hukum nikah. Hukum nikah itu bisa berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena menyesuaikan dengan kondisi yang mau menikah. Oke, kita tolong dibacakan hukum nikah. Nah, yang coba silakan. Kebaca tidak? Yang tulisan hitam atau putih? Boleh dan bisa berubah sesuai keadaan menjadi satu, sebaiknya segera dilaksanakan yaitu jika mampu lahir dan batin. Dua, mampu sebaiknya yaitu jika belum mampu lahir dan batin. Tiga, wajib harus segera yaitu jika tidak mampu lahir dan batin yang melakukan hubungan zina. Oke, itu hukum menikah. Hukum asal menikah, hukum asal itu artinya kalau dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mengharamkan atau mewajibkan, dia itu posisi netral, maka hukumnya adalah jais, boleh. Nikah itu hukumnya boleh. Kemudian bisa berubah menjadi sunnah apabila seorang laki-laki itu sudah punya kemampuan lahir dan batin, maka dia disunahkan segala menikah. Oke. Kemudian menjadi wajib kalau dikhawatirkan berbuat zina. Dari segi kemampuan, baik secara kemampuan lahir maupun batin itu sudah oke, bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian dia dikhawatirkan berbuat zina, maka hukumnya wajib, tidak boleh tidak menikah, ya, tidak boleh tunda-tunda lagi. Kemudian bisa berubah menjadi makruh apabila seorang sudah punya keinginan tapi belum punya kemampuan untuk menafkahi baik lahir maupun batin. Kemudian bisa juga menjadi haram. Kenapa haram? Yaitu apabila seseorang pada saat menikah punya niat yang jahat, niat yang tidak baik. Contohnya menikahi mantannya dulu karena ingin membalas dendam misalnya, atau menikahi seseorang hanya karena menginginkan kekayaannya. Itu niat-niat yang tidak baik dalam pernikahan. Itu membuat pernikahan menjadi haram. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompok 5 orang. Apa tugas kalian? Tugas kalian adalah membuat seperti iklan TV. Iklankan, propagandakan, bujuklah orang-orang sekitar kalian agar menjauhi perzinahan dan menikah. Ya. Pacaran no, nikah yes. Ya. Kumpul kebo haram. Nikah ibadah. Silakan cari tema yang sesuai, kemudian kalian susun kata-katanya, nanti kalian buat seperti iklan di TV. Intinya propagandakan, bujuklah orang-orang lebih baik menikah, jangan tidak menikah. Oke? Terutama bagi mereka yang sudah mampu. Baik, perhatian anak-anak sekalian, inilah penampilan dari grup pertama yang akan menampilkan iklan layanan masyarakat, pentingnya menikah dan menghindari pergaulan bebas. Oke, grup 1 dipersilakan. Tahu gak sih guys, akhir-akhir ini banyak sekali budaya barat yang mempengaruhi pergaulan muda-mudi kita. Contohnya seperti narkoba dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu haram loh, dosa besar. Kalau udah siap, mending langsung nikah saja. Pergaulan bebas? No. Nikah? Yes. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya pernikahan itu apa? Silakan siapa yang mau menjawab? Pernikahan itu apa? Tadi sudah dijelaskan pengertian pernikahan. Jadi silakan kalian simpulkan pernikahan itu apa? Sudah kalian mengenal tadi, kalian simpulkan pernikahan itu apa? Oke? Silakan yang tahu arti pernikahan. Oke, silakan. Pengertian pernikahan adalah ikatan suci lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan perempuan
yang bukan muhrim untuk menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai ketentuan hukum Islam. Oke, bagus sekali. Oke. Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Baik, berikutnya kita simpulkan materi berikutnya tentang hukum nikah. Siapa yang bisa menyimpulkan hukum nikah itu seperti apa? Saya Pak, nama Ramadan Boy Putra. Hukum nikah asal dasar dari pernikahan adalah jais atau boleh. Oke. Dan bisa berubah sesuai keadaan menjadi sunnah, sebaiknya segera dilaksanakan, yaitu Ya. jika sudah mampu lahir dan batin. Bagus. Lanjut. Habis? Amin. Oke. Mantap. Tepuk tangan. Berikutnya silakan kalian buka link yang sudah Bapak bagikan, kemudian kerjakan tes formatif tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, silakan dibuka. Kalian isi. Belum masuk, Pak. Belum masuk. Oke, yang sudah boleh mulai dikirimkan. Klik kirim. Katanya sudah masuk. Dewi Wulandari 100, Septepin 100, Delvia 60, Dinda Suita 60, Riva 80, Ramadan 60, Mas Wanda 100. Oke, baiklah, itulah pembelajaran kita pada siang ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingin tahu tentang pembelajaran kita. Menurut kalian sebaiknya bagaimana? Positifnya apa? Negatifnya apa? Sebaiknya kedepannya dibuat seperti apa? Yang ada usul silakan. Ya Pak, menurut saya usulannya wifi-nya lebih dibanyakin itu kapasitasnya Pak. Ya terima kasih. Usahakan, ya kita usahakan wifi-nya diperbesar bandwidth-nya biar lebih bagus dan lancar. Jadi pada waktu streaming ataupun googling mudah menemukan data. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, tugas kalian di rumah silakan kalian cari, boleh di buku, boleh di internet, tentang syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah. Kalian cari di buku boleh, di internet juga boleh, atau mungkin ada di YouTube, cari-cari atau di yang lain juga boleh. Oke. Demikianlah pembelajaran kita siang ini. Apabila ada yang kurang di dan sebagainya, kemudian ada yang usul ini dan itulah sebagainya, nanti kita tampung. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, sampai pulang. Tolong sampaikan salam Bapak untuk orang tua kalian. Juga jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan di air mengalir, kemudian pakai masker, jaga jarak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.